Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai energi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau posisinya. Energi potensial diantaranya ada energi potensial pegas, ada energi potensial listrik, dan ada energi potensial gravitasi. Dalam video kali ini kita hanya akan membahas mengenai energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dapat dirumuskan dengan memanfaatkan metode segitiga, ya, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya adalah joule, M ini artinya massa benda, satuannya kilogram, dan G ini artinya percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, di mana percepatan gravitasi itu biasa nilainya sudah ditentukan, yaitu sebesar 10. Dan H ini adalah tinggi benda dari permukaan tanah, satuannya adalah meter. Oke, kita akan mencari nilai EP. Bagaimana mencari nilai EP atau energi potensial? Dengan memanfaatkan metode segitiga. Saya tulis di sini EP sama dengan, oke ya, kita ingin mencari EP nih. Maka dari segitiga ini tinggal apa saja yang tersisa? Tinggal M, tinggal G, dan tinggal H. Oke ya. Jadi yang tersisa di segitiga ini tinggal M, G, dan H. Sedangkan EP-nya itu adalah yang ingin kita cari. Dan perlu kalian ingat, untuk garis yang vertikal nih ya, yang tegak nih vertikal, ini artinya dikali. Nah, jangan sampai lupa nih, untuk garis yang vertikal atau tegak nih, itu artinya dikali. Sedangkan yang garis horizontal ini, atau yang mendatar nih, ini artinya dibagi. Nah, jangan sampai terbalik nih. Oke, ya. Lanjutkan nih. Antara M, G, dan H ada pembatasnya. Pembatasnya itu adalah garis vertikal atau garis mendatar tegak ya, atau garis tegak. Ingat, garis tegak itu artinya dikali, sehingga nanti di sini kita beri ini dikali dan dikali. Nah, seperti inilah dalam penggunaan segitiga. Lanjut, misalnya kita ingin mencari M atau massa benda, maka yang tersisa tinggal EP, lalu di bawahnya ada G dan ada H. Oke ya, kita ingin mencari M, maka yang tersisa tinggal EP, G, dan H. Antara EP, G, dan H ada pembatasnya nih ya, yaitu garis horizontal atau garis mendatar. Maka di sini artinya dibagi ya. Nah nih, ingat garis yang mendatar ini artinya dibagi. Lanjut, antara G dan H ada yang memisahkannya nih, yaitu garis vertikal atau garis yang tegak nih. Ingat, garis tegak artinya dikali. Nah, seperti inilah cara menggunakan segitiga ya. Oke, kita lanjutkan langsung ke contoh soal untuk memahami energi potensial. Buah pepaya bermassa 0,5 kg. Saya tulis nih. Masanya itu 0,5 kg nih ya. Bermassa 0,5. Tergantung pada tangkai yang berada pada ketinggian 2 meter. Berarti tingginya atau H-nya itu sebesar 2 meter. Lanjut, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, berarti G-nya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah besar energi potensial, berarti EP-nya. EP-nya berapa? Oke, lalu pakai rumus apa nih kita nih untuk mencari EP? Ingat, kita gunakan konsep dari segitiga. Kalau mencari EP berarti langsung saja ya. Tadi sudah kita uraikan bagaimana cara mencari EP. Langsung saja. EP itu MGH. Maka sini saya tulis M, G, dan H. Antara M, G, dan H ada yang memisahkannya, yaitu garis
vertikal atau garis yang tegak, artinya dikali. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Masanya, M-nya 0,5. Oh, M-nya itu 0,5. G-nya, wah, G-nya itu 10. Dan yang terakhir H-nya itu adalah 2. Oke, ingat dalam perhitungan kalian harus membuat satuannya dalam satuan internasional, di mana massa itu kilogram, ketinggian itu adalah meter, percepatan gravitasi itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kalikan nih, 0,5 dikali 10. Hasilnya 5. 5 kali 2, 10. Jadi jawabannya adalah 10 Joule. Oke, seperti inilah salah satu contoh soal energi potensial. Lanjut ke soal berikutnya. Buah kelapa dengan massa 2 kg. Jadi massa buah kelapa ini 2 kg. Saya tulis MK atau massa buah kelapa itu sebesar 2 kg. Berada pada tanggainya setinggi 5 meter. Berarti 5 meter ini tinggi dari buah kelapa. Saya tulis HK. HK itu artinya ketinggian buah kelapa. 5 meter. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan buah nangka bermassa 3 kg. Oke, 3 kg ini adalah massa buah nangka. Saya tulis Mn. Mn ini artinya massa buah nangka. 3 kg. Berada pada 4 meter di atas tanah. Nah, di atas tanah artinya ketinggian. Saya tulis berarti ketinggian dari nangka itu sebesar 4 meter. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan energi potensial kelapa dengan nangka. Berarti EP kelapa dibandingkan dengan EP nangka. Oke, ingat perbandingan itu artinya dibagi, jadi jangan bingung ya. Apa tuh Pak perbandingan? Perbandingan artinya kita bagi. Sehingga kita rumuskan sebagai energi potensial kelapa dibagi energi potensial nangka. Sama dengan kita uraikan rumusnya nih. Ingat energi potensial yang tadi adalah M, G, dan H. Karena ini adalah kelapa, maka ininya miliknya ke kelapa. Ini juga miliknya kelapa. Pak, G-nya kok enggak kelapa, Pak? Karena G ini adalah ketetapan percepatan gravitasi bumi. Nilainya itu akan sama berlaku untuk semua benda. Jadi nggak ada istilahnya percepatan gravitasi kelapa, percepatan gravitasi nangka, nggak ada ya, kecuali nanti dia ada di planet lain, misalkan di Jupiter. Nah, barulah ada beri keterangan percepatan gravitasi Jupiter. Selama dia ada di bumi, maka percepatan gravitasinya ini akan sama. Makanya di sini tidak akan saya beri keterangan kelapa maupun nangka. Lanjut di bawahnya ini, karena ini nangka, maka ini masanya nangka, dan ini adalah ketinggian nangka. Karena ada yang sama nih, saya coret nih. Oke, saya coret ya. Saya hilangkan. Sehingga yang tersisa tinggal massa kelapa dan tinggi kelapa. Begitu juga yang bagian bawah, tinggal massa nangka dan tinggi nangka. Lanjut kita masukkan angka-angkanya. Massa kelapa itu 2, ketinggian kelapa itu 5 ya. Lanjut, massa nangka itu adalah 3 nih ya. 3 nih yang tadi kita tulis nih. Sedangkan ketinggian nangka itu sebesar 4. Oke, tinggal kita kalikan. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. Berarti perbandingannya itu adalah 10 banding 12. Atau bisa disederhanakan nih. Hasilnya itu adalah 5 banding 6. Nah, oke, kita lanjutkan ke energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Ingat ya, energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah. Jangan sampai terbalik dengan potensial. Kalau potensial itu karena posisi atau kedudukannya, kalau energi kinetik ini karena gerakannya, ya. Oke. Sama seperti energi potensial, kita dapat merumuskan energi kinetik dengan menggunakan metode segitiga. Di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya itu adalah Joule, M ini adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V ini adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Ini meter per sekon ya. Salah nih, ini harus dihapus dulu. Nah, kecepatan benda itu satuannya meter per sekon. Oke, misalkan nih, saya ingin mencari energi kinetik, berarti EK.
Ya, saya ingin mencari energi kinetik. Sehingga yang tersisa tinggal setengah M dan V kuadrat. Saya tulis nih. Yang tersisa tinggal setengah M dan V kuadrat. Ingat ya, garis yang tegak ini artinya dikali. Yang mendatar ini artinya dibagi. Antara setengah M dan V itu ada yang memisahkannya. Yaitu yang memisahkannya adalah garis yang tegak ini. Artinya dikali. Sehingga ini nanti saya tambahkan nih. Dikali dan dikali. Nah, seperti inilah dalam menggunakan metode segitiga. Lanjut, misalkan saya ingin mencari M. Oke ya, saya ingin mencari M. Nih, saya ingin mencari M. Maka yang tersisa tinggal EK atau energi kinetik. Lalu apa lagi? Di bawahnya ada setengah dan ada V kuadrat. Antara EK, setengah, dan V kuadrat ada yang memisahkannya nih. Ini ya garis yang mendatar. Berarti ini artinya dibagi. Sedangkan di antara setengah dan V kuadrat ada yang memisahkannya nih. Yaitu garis tegak. Sehingga artinya itu dikali. Nah, seperti inilah cara merumuskan energi kinetik dengan metode segitiga. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Sebuah sepeda yang masanya 4 kg. Jadi saya tulis ini. Masa sepeda besarnya itu adalah 40 kg. Oke. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti kecepatannya itu adalah 10 meter per sekon. Pertanyaannya itu adalah energi kinetiknya berapa? Maka di sini saya tulis energi kinetiknya berapa. Oke, tadi kita telah merumuskan energi kinetik, di mana energi kinetik dirumuskan sebagai setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Setengah, M-nya berapa? M-nya itu adalah 40. V-nya berapa? V-nya atau kecepatannya? Kecepatannya itu adalah 10. Tapi jangan lupa dikuadratkan ya. Jangan sampai ketinggalan nih kuadratnya. Oke, lanjut. Setengah dikali 40, hasilnya itu adalah 20. Oke, dikali 10 kuadrat. 10 dikuadratkan, hasilnya itu adalah 100. Oke, lanjut. 20 kali 100, jawabannya adalah 2000. Sehingga jawabannya itu sebesar 2000 Joule. Nah, seperti inilah salah satu contoh energi kinetik. Lanjut ke contoh berikutnya. Ini segitiga nih ya. Untuk mencari rumusnya tadi di mana EK itu setengah M V kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kecepatan sebuah mobil diperbesar menjadi 3 kali. Nah, jadi kecepatan mobil ya, kecepatan mobil ini mula-mula itu saya tulis 1. Saya anggap kecepatan itu sebesar X. Sedangkan kecepatan mobil ketika dia bergerak ya atau diperbesar, kecepatannya itu menjadi 3 kali 3x. Nah ya, kecepatan mula-mulanya itu saya simpulkan X. Pak, kenapa X, Pak? Karena di soal ini nggak diketahui nih. Jadi bebas, kalian mau ngisi X, kalian mau ngisi P, kalian mau ngisi B, atau kalian mau ngisi 5, silahkan, bebas ya. Karena di soal ini tidak diberitahu nih. Jadi kecepatan mula-mulanya atau angka 1 ini artinya mula-mula. Angka 2 ini artinya akhir atau setelah dia bergerak. Kecepatan mula-mulanya itu sebesar X. Ketika dia bergerak ya, nah dia itu diperbesar nih menjadi 3 kali semula. Makanya di sini saya tulis nih 3 kali semula, 3x. 3x ini artinya 3 kali semula. X ini semula ya, jangan bingung nih. Pak, apa arti X? X itu semula. Pak, bolehkah Pak saya ganti jadi A? Silahkan ya. Pak, mau saya ganti dengan P? Silahkan. Oke, ini saya ambil contoh menggunakan huruf X. Pertanyaannya adalah perbandingan energi kinetik. Nah ya, energi kinetik semula atau awal dibandingkan dengan energi kinetik akhir. Nah ya, pertanyaannya dibandingkan. Maaf, maksudnya pertanyaannya itu adalah perbandingan. Perbandingan itu artinya dibagi ya, jangan bingung. Langsung saja kita bagi nih. Ini maaf nih segitiganya nih ya, lupa saya hapus. Oke, langsung saja ya kita bagi nih.
Energi kinetik mula-mula dibagi energi kinetik akhir. Masukkan nih rumusnya nih. Setengah mv kuadrat ya. Pak, kenapa ini ada angka 1? Ingat, V ini adalah kecepatan mula-mula. Ya, V1 maksud saya ya. V1 ini artinya kecepatan mula-mula. Sedangkan V2 ini artinya kecepatan akhir. Pak, M-nya kok nggak 1, Pak? Ini juga kok nggak 2, Pak, M-nya? Karena bendanya sama nih, yaitu mobil. Kecuali bendanya berbeda. Karena bendanya sama, makanya M-nya sama nih. Kecuali ada 2 buah mobil. Nah, baru nih berbeda nih. Oke, ada yang sama, kita coret nih. Coret, setengahnya sama. Ini juga sama. M-nya juga sama. Nih, kita coret. Sehingga nanti yang tersisa tinggal V saja. Ya, V1 kuadrat dibagi V2 kuadrat. Kita masukkan V1-nya tadi. Ini ya, V1 dia artinya mula-mula. Ya, mula-mula. Sebesar X. Jangan lupa dikuadratkan. Sedangkan V2 atau akhir sebesar 3X nih ya. 3X. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, lanjut. Setelah dikuadratkan, X kuadrat dikuadratkan, tetap X kuadrat ya. Sedangkan 3X dikuadratkan itu hasilnya 9X. Gimana caranya, Pak? Masing-masing kalian kuadratkan nih. X dikuadratkan, X kuadrat. 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Ada yang sama, kita coret nih. Sehingga hasilnya tinggal 1/9. Sehingga jawabannya itu adalah 1/9. Nah, seperti inilah cara menyesuaikan persoalan mengenai energi kinetik. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah energi mekanik dan hukum kekekalan energi. Nah, energi mekanik itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial. Jangan bingung ya. Energi mekanik ini adalah penjumlahan dengan antara energi potensial dengan energi kinetik. Nah, lanjut ke hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi ini berbicara mengenai energi itu tidak dapat diciptakan, dimusnahkan. Energi itu hanya bisa diubah bentuknya. Sebagai contoh nih, misalkan nih ada benda yang jatuh dari atas ke bawah. Misalnya ini di titik tertinggi. Jadi pada saat dia di titik tertinggi, ya, energi potensialnya ini maksimal. Ya, ingat ya, semakin tinggi benda, semakin besar pula energi potensialnya. Sedangkan energi kinetiknya bernilai 0. Kenapa bernilai 0? Karena bendanya ini diam ya pada saat di titik tertinggi. Bergerak lagi nggak dia? Enggak kan? Nah, diam, makanya di sini 0. Semakin dia ke bawah ya, maka energi potensial ini nanti akan diubah menjadi energi kinetik. Nah ya, energi potensial ini nanti diubah menjadi energi kinetik. Misalkan nih, energi potensialnya ini 8 ya. Ingat, pada saat titik tertinggi energi kinetiknya itu 0. Maka energi mekaniknya berapa? 8. Nah, 8 tambah 0 hasilnya ada 8. Ketika dia turun nih, maka energi potensialnya akan diubah menjadi energi kinetik. Misalkan nih, energi potensialnya ini menjadi 6. Nah, sedangkan energi kinetiknya ini berubah menjadi berapa? Menjadi 2. Dan energi mekaniknya itu udah 8. Loh Pak, Bapak tahu dari mana Pak energi kinetiknya itu 2? Ingat hukum kekekalan energi. Energi itu akan tetap sama, tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Awalnya itu energi mekaniknya itu 8. Maka mau dia di posisi manapun nilainya itu tetap 8. Di sini juga 8, di sini juga harus 8. Makanya tadi saya bilang kan, ini di sini energi potensialnya ini 6. Maka 2-nya kemana? 2-nya diubah menjadi energi kinetik. 6 tambah 2, 8. Oh, sama. Misalkan di sini nih, energi potensialnya menjadi 4. Nah, misalkan ya. Maka energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya adalah 4. Betul nggak nih? 4 tambah 4, oh 8. Nah, pada saat di sini nih, misalkan nih energi potensialnya ini adalah 1, misalkan ya. Maka energi kinetiknya berapa? Energi kinetiknya itu adalah 7. Benar nggak 7? 1 tambah 7, 8. Jadi kesimpulannya, mau dari manapun, energi mekaniknya itu akan tetap nilainya, tidak akan berubah. Ya, yang berubah apa? Cuma energi potensial dengan energi kinetik, di mana energi potensial nanti akan diubah menjadi energi kinetik seiring turunnya benda tersebut. Dan ketika sampai di dasar,
Ya, energi potensialnya ini akan bernilai 0. Sedangkan energi kinetiknya akan bernilai maksimal. Artinya apa? Artinya seluruh energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Sehingga energi kinetik pada posisi di bawah ini besarnya adalah 8. Nah, seperti itulah hukum kekekalan energi. Ya, jangan sampai bingung nih mengenai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi dirumuskan sebagai energi mekanik awal. A ini awal ya, sama dengan energi mekanik akhir. B ini artinya akhir. Pak, bolehkah Pak saya ubah jadi C? Silahkan, boleh. Ubah D Pak, silahkan, boleh. Gak masalah ya. Dimana energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Jangan sampai lupa nih energi mekanik nih rumusnya. Potensial ditambah kinetik. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal mengenai hukum kekekalan energi. Wah, di sini sudah ada jawabannya nih ya. Lupa saya tutup nih. Oke, tapi tidak apa-apa lah. Kita lanjutkan saja nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada titik A, titik B, dan titik C. Energi kinetik benda di titik B. Nah, di titik B itu sebesar, energi kinetiknya itu sebesar 100 Joule. Oke. Massa benda itu 2,5. Jadi benda ini masanya itu 2,5 kilogram. Oke. Lanjut. Pertanyaannya adalah energi kinetik di sini, di titik C katanya. Nah, berapa nih? Oke, untuk menjawab persoalan ini, kita menggunakan namanya hukum kekekalan energi. Yang pertama kita tentukan adalah posisi awalnya di mana. Nah, ya. Untuk memudahkannya, ruas sebelah kiri itu artinya posisi awal, keadaan awal, kondisi awal. Sedangkan yang kanan itu artinya kondisi akhir. Nah, ini ya. Sebelah kiri ini artinya awal, sebelah kanan ini artinya akhir. Kita tentukan dulu yang mana awal, yang mana akhir. Pak, kan di soal ada B, berarti saya mau di B. Oke, kita anggap B ini adalah titik awal. Jadi ini nggak masalah nih ya, mau tentukan awalnya di mana nggak masalah. Ya, bebas mau di A, mau di B silahkan. Ya, akhir itu biasanya adalah ditanyakan. Nah, ya, karena yang ditanyakan itu adalah C, maka ini saya ubah menjadi C. Ya, ini juga saya ubah menjadi C. Ini saya ubah menjadi C. Sedangkan awalnya itu di B, ini juga saya ubah menjadi B. Ya, jadi yang A saya ubah menjadi B, yang B saya ubah menjadi C. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya ini. Nah, ini ya. Berarti rumusnya itu adalah M G H B, ini B ya, ditambah setengah MV kuadrat B itu sama dengan MGHC ditambah setengah MV C kuadrat. Ini jangan bingung nih ya, ingat B ini artinya di titik B, sedangkan C artinya di titik C. Oke, ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini rumus energi, ya, hukum kekekalan energi maksudnya ya. Kita masukin angka-angkanya. M-nya itu 2,5 ya. G-nya itu 10 tetapan. HB. Nah, HB-nya berapa nih? Nih, HB ya, ketinggian B-nya nih, di titik B. Sebesar 6 ya. Makanya di sini saya tulis 6. Tambah energi kinetik di B. Berapa energi kinetik di B? 100 Joule. Nih, saya tulis 100 ya. Sama dengan, lanjut ke titik C nih ya, titik C. Titik C. Energi potensial di titik C. Nah, di dasar nih, ingat di dasar itu energi potensial selalu 0. Nih, 0 ya. Tambah EKC. Nah, EKC-nya ini yang ditanya nih, energi kinetik di titik C. Oke, kita kalikan nih. 2,5 kali 10 kali 6. Hasilnya 150 ditambah 100. Maka 150 tambah 100, 250 Joule. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan soal hukum kekekalan energi. Pak, bagaimana Pak kalau saya ubah? Nah, posisi awalnya tadi kan kita pakai B ya, posisi awalnya nih di titik B nih. Bagaimana kalau di titik A, Pak? Nah, oke ya, saya hapus dulu. Bagaimana kalau posisi awalnya di titik A? Nah, ya untuk di titik A nih, berarti ini tidak perlu diubah, ini saja diubah nih. Ini jadi C, ini jadi C,
ini jadi C, ini jadi C, dan ini juga jadi C. Yang ini titiknya itu, titik awalnya ini B ya. Yang ini titik awalnya C. Oke, kita masukkan saja nih. Maaf, ini bukan C ya. A, titik awalnya di A. Oke, pada saat dia di A, ini saya hapus dulu. Kalau menghalangi ini garisnya. Oke, saya lanjutkan. Pada saat titik awalnya di A, kita masukkan nih. Masa untuk di titik A, apakah ada energi potensialnya? Ada ya, karena dia memiliki ketinggian. Sedangkan energi kinetiknya ada nggak? Energi kinetiknya nggak ada ya. Pada saat di titik maksimum, maka energi kinetiknya itu bernilai 0. Makanya di sini saya tulis 0 ya. Oke, berarti potensialnya 0, energi kinetiknya yang apa? Maaf, maksud saya energi potensialnya ada nilainya, energi kinetiknya yang 0. Oke, kita masukin angka-angkanya. M-nya berapa? M-nya 2,5 nih ya, 2,5. G-nya berapa? G-nya 10. Ketinggian A berapa nih? Ketinggian A nih. Nah, ini nih, ketinggian A nih. Berarti 4 ditambah 6 nilainya 10. Nih, saya tulis 10 ya. Ditambah tadi ya, energi kinetiknya itu adalah 0 karena dia di titik maksimum. Sama dengan energi potensialnya nih. Ini MGH ini artinya energi potensial. Berapa untuk energi potensial di titik C? Di titik C itu nilainya 0 ya. Titik C ini 0. Kenapa 0? Karena dia berada di dasar. Tambah EKC yang ditanya ya. Maka 2,5 kali 10 kali 10 hasilnya 250 Joule. Sama nggak di atas? Sama ya. Intinya kalian bebas menentukan mana titik awal ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.